Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Permata Putri, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur dalam tindakan mengganti cairan infus. Dan untuk tahapannya, yang pertama itu ada tahap prainteraksi, orientasi, kerja, terminasi, dan dokumentasi. Di dalam tahap prainteraksi, prosedur yang pertama yaitu baca catatan keperawatan atau catatan medis. Lalu tentukan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Setelah itu eksplorasi diri atau persiapan diri. Dan selanjutnya persiapan alat. Nah, untuk alatnya ini dapat berupa cairan infus atau asering, RL, ringerfundin, NaCl 0,9%, dextrose 5%, Kadiven, Clinimix, dan lain-lain. Dan ada jam tangan, plester, K atau P. Lalu ada kapas alkohol dan jarum. Nah, untuk di tahap orientasi, prosedur yang pertama yaitu ucapkan salam dan perkenalkan diri. Klarifikasi nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga. Kontrak waktu, beri kesempatan pasien untuk bertanya, minta persetujuan pasien ataupun keluarga, dekatkan alat didekatkan pasien, dan jangan lupa untuk selalu menjaga privasi pasien dengan cara menutup tirai ataupun pintu. Nah, untuk di tahap kerja, prosedur yang pertama yaitu cuci tangan, dengan melakukan gerakan 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Lalu pastikan kebutuhan klien akan penggantian botol cairan infus dan cek cairan infus sesuai 5 benar. Nah, di sini maksudnya 5 benar ini itu benar dalam nama pasien, benar dalam cara, benar dalam cairan, benar waktu, dan benar dosis. Lalu sampaikan salam. Setelah itu, buka plastik botol cairan. Jika ada obat yang perlu di drip dalam cairan, sekalian dimasukkan dengan squeeze melalui mulut botol. Usap dengan kapas, alkohol, dan lalu tutup kembali. Setelah itu matikan klem infus set, ambil botol yang terpasang. Lalu ambil botol yang baru. Buka tutupnya, swab dengan kapas alkohol, kemudian tusukkan alat penusuk pada infus, set ke mulut botol infus dari arah ke atas dengan posisi botol tegak lurus. Setelah itu gantung kantung atau botol cairan, lalu periksa adanya udara di selang dan pastikan bilik drip terisi cairan. Setelah itu atur kembali tetesan sesuai dengan program atau instruksi dokter. Nah, itu untuk di tahap kerja. Nah, untuk di tahap terminasi, prosedurnya yaitu informasikan pasien hasil kegiatan, lalu evaluasi respon pasien, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, akhiri dengan baik atau ucapkan salam. Setelah itu cuci tangan setelah melakukan tindakan dengan gerakan 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Dan untuk di tahap yang terakhir itu tahap dokumentasi. Nah, di tahap dokumentasi prosedurnya yaitu nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien, diagnosis keperawatan, tindakan keperawatan yang dilakukan, respon pasien, evaluasi hasil tindakan atau temuan saat melakukan tindakan, tanggal dan jam pelaksanaan, nama dan tanda tangan perawat. Nah, itu adalah penjelasan dari standar operasional prosedur dalam tindakan mengganti cairan infus. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.